Komandan Sang Merah Putih. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita mengenang dan berdoa kepada arwah para pahlawan pejuang yang telah mendahului kita. Hening cipta dimulai. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pesan-pesan pahlawan. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan.
demi keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu, kita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada atas sejarah bangsa kita sendiri. Prof. Muhammad Yamin S.H. Dua, kita yang berjuang jangan sekali-sekali mengharapkan pangkat, kedudukan ataupun gaji yang tinggi. Superiori. Tiga, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan dicabut seluruh dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Sinur Sutono. 4, pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Muhammad Hatta. 5, selama pantai-pantai Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membidik sekali kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Bung Tomo. 6, jangan sanjung aku, tetapi teruskanlah perjuanganku. Silas Papare. 7, sekali sanggup dan berjanji bertempur terus hingga cita-cita tercapai. Ki Gusti Ngurah Rai. 8, Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. Kepunya Ali. 9, Patipura tua boleh dihancurkan, tempat kelak Patipura muda akan bangkit. Patipura. 10, tahukah engkau semboyanku, aku mau semua kata-kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. L.A. Kartini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November. Kemerdekaan yang kita rasakan saat ini tidaklah datang begitu saja, namun memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari pendahulu negeri ini. Seperti yang diketahui dalam sejarah perjuangan 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian dikenal dengan Hari Pahlawan. Perjuangan dan pengorbanan para pahlawan diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk meneruskan pembangunan dan mengisi kemerdekaan
setiap orang dapat berperan sesuai kemampuan, keahlian, dan keterampilan masing-masing untuk memberikan kontribusi bagi bangsa sebagai wujud pahlawan masa kini. Hal ini sebagaimana tema Hari Pahlawan ke-77 tahun 2022, pilihanku, teladanku. Pada masa lalu kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka sekarang kita berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa seperti kemiskinan, bencana alam, narkoba, paham-paham radikal, dan termasuk berjuang melawan dampak dari pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama lebih daripada 2 tahun. Melalui semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, bangsa di Indonesia diharapkan dapat melaksanakan peringatan Hari Pahlawan ke-77 tahun 2022 ini dengan hikmat dan tidak kehilangan makna, bahkan dapat memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta membantu sesama tanpa memandang sekat-sekat perbedaan. Semoga dengan semangat dan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.